Bangga Magelang berikan solusi. Ruang rambutnya Wong Magelang merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Suasana yang berbeda, saat ini saya berada di Balai Desa Deyangan dan Anda bisa menyaksikan sendiri untuk kemeriahan agenda acara di sini. Ada anak-anak yang tengah bermain di belakang saya. Ada permainan egran, Anda bisa melihat, dan di samping kanan saya ada lompat tali, dan juga ada berbagai kegiatan lainnya seperti permainan sepak bola, dan ada beberapa permainan yang berada di dalam seperti permainan tradisional lainnya. Hal ini memang digunakan sebagai salah satu wadah untuk menemani adik-adik yang berada di pengungsian. Pemirsa, masih bersama saya Putra Madani akan menemani Anda dalam program Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Ya baik pemirsa, saya masih berada di kawasan pengungsian di Desa Deyangan. Lalu saya ketemu dengan seseorang yang saya kenal, beliau adalah Mas Rendra. Dan kenapa Mas Rendra ada di sini itu menjadi salah satu pertanyaan bagi saya. Karena kebetulan pemirsa saat ini tengah ada berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Karang Taruna dan juga para pemuda yang berada di sekitar untuk menemani adik-adik ini dalam bermain. Tetapi ada tugas apa Mas Rendra ke sini? Terima kasih. Memang kita awalnya bertemu bukan di sebagai PKK milenial, tetapi kita bertemu waktu itu saya sebagai petani gitu ya. Ternyata saya juga disibukkan dengan kegiatan sebagai PKK milenial dan saya sebagai koordinatornya, sehingga hal-hal terkait sosial seperti ini kita juga mengadakan gitu ya. Kita sering bekerja sama dengan ibu-ibu yang lebih senior, tetapi anak-anak muda ini nanti fokusnya adalah kita mendampingi anak-anak bersama tentunya komunitas-komunitas sosial. Saat ini mungkin yang sering kita bergabung, kita bersama Mas Budi dan kawan-kawan dari Sandal Jepitan, dan juga ternyata ini sangat membantu kami, terutama kegiatan-kegiatan kami ini juga bisa terbantu dengan adanya komunitas yang digerakkan oleh Mas Budi dan kawan-kawan. Jadi mungkin tanpa diketahui banyak orang di sana, ketika waktu pertama kali kita ketemu di studio waktu itu, kita memperkenalkan Mas Rendra ini sebagai salah satu pelopor petani milenial. Begitu, dan ternyata Mas Rendra juga disibukkan di PKK milenial, dan salah satunya adalah pengembangan SDM. Seperti apa Mas pentingnya pengembangan SDM, dan juga mungkin di mana situasi saat ini kita berada di pengungsian Desa Deyangan begitu, dengan adanya musibah yang ada juga, tetapi juga ini menjadi poin penting di mana ini juga dalam berproses dalam pengembangan SDM begitu. Jadi saya sangat bahagia sekali ya Mbak melihat teman-teman anak muda ini kepeduliannya luar biasa, terutama mendampingi anak-anak yang saat ini memang sedang terkena musibah. Mungkin kegiatan ini harapannya bisa berlanjut terus, tetapi memang benar bencananya jangan gitu ya. Tapi kegiatan-kegiatan seperti ini harus terus kita galakan. Terutama kalau di PKK milenial ini ada memang kita membuat rumah kreatif Mbak. Rumah kreatif ini adalah sebagai wadah bagi kaum-kaum milenial untuk kita bisa menggali potensi kita gitu ya. Saat ini yang tergabung di tempat kami mungkin dari videografi, terus fotografi, terus ada juga pengusaha-pengusaha muda yang mulai bergabung untuk kita bersama-sama mencari potensi apa sih yang bisa dikembangkan di Kabupaten Magelang. Tetapi juga kita saat ini sedang berupaya membuat rumah tahfiz Al-Quran. Jadi rumah tahfiz ini harapannya bisa kita paling tidak berkontribusi sedikit untuk membentuk anak-anak ini mempunyai akhlak yang baik gitu ya. Karena ketika akhlaknya baik mungkin segala kegiatan di dunia akan mereka peroleh gitu. Karena memang saya merasakan sendiri berawal dari anak yang kurang berakhlak gitu ya. Nah,
belajar dari hal itu, maka saya dan teman-teman berupaya bagaimana sih biar anak-anak muda atau anak-anak ini bisa mendapatkan fasilitas pendidikan terutama di keagamaan itu dari dini dan benar-benar sudah berbasis dengan modernisasi gitu. Ini jadi poin penting ya Mas, di mana Mas Rendra bersama teman-teman PKK milenial, karena tanpa disadari memang potensi itu besar sekali ya. Potensi besar sekali seperti Mas Rendra tadi menyampaikan bagaimana partisipasi aktif teman-teman dalam mensupport segala kegiatan baik di lini pemerintahan mungkin ataupun mungkin di kegiatan dalam sosial dan juga bermasyarakat. Iya kan? Nah, lalu seperti apa wujud dari PKK milenial dalam mensupport dari masing-masing lini itu, Mas Rendra? Jadi PKK milenial itu kan sebenarnya terbagi dari 4 kegiatan ya, dari keagamaan, terus pengamalan Pancasila, yang kedua adalah tentang pendidikan dan keterampilan, terus yang ketiga adalah sandang pangan papan, terus yang keempat adalah tentang kesehatan. Nah ini sebenarnya menyangkut dengan kehidupan kita sehari-hari, dan yang kemarin-kemarin kan PKK itu dikenal dengan hanya kegiatan emak-emak gitu ya. Sebenarnya kesejahteraan keluarga itu kan bukan hanya ditumpang oleh ibu-ibu kita saja, tetapi anak-anak muda juga punya peran di situ untuk kita meningkatkan kesejahteraan keluarga kita gitu. Lah, peran PKK milenial di sini adalah mengajak anak-anak muda itu untuk tidak apatis dengan kegiatan organisasi di desa, terutama yang bersifat sosial. Karang Taruna, PKK gitu kan sosial betul ya, tetapi anak-anak muda kurang tertarik nih Mbak. Makanya kita cobalah tampilkan public figure yang memang kita anggap mereka punya power yang luar biasa. Misalnya kayak di PKK milenial kabupaten ya Mbak, kita ada dari duta wisata, duta baca, terus duta genre gitu ya, terus ada pengusaha juga dan lain sebagainya. Ini saya kira karena dia sudah memberikan inspirasi pada orang lain, ini akan cepat untuk kita mengajak di lini tingkat kecamatan dan desa. Tapi sebenarnya PKK milenial ini tidak berdiri sendiri ya Mbak, tapi di bawah PKK yang biasanya. Tetapi memang untuk Ibu Tanti Yainal Arifin ini agar mudah menyebut dan membranding, ya disebutlah PKK milenial. Tetapi secara kepengurusan kita tetap bersatu dengan PKK yang sebelumnya seperti itu. Tidak berarti berdiri sendiri-sendiri ya, tadi seperti yang Mas Rendra ceritakan. Terakhir tentang kegiatan hari ini, dan tentu saja kedatangan Mas Rendra hari ini tidak serta-merta memang karena datang begitu saja, pasti ada tugas tersendiri. Apa sebenarnya yang diinginkan dalam membangun teman-teman, mungkin khususnya Karang Taruna di sini ya, atau apa hal atau poin, misi besar yang ingin dibawa bagi teman-teman di tempat pengungsian Desa Deyangan ini? Jadi tentu kita sebagai PKK milenial tetap membawa visi besar dari Bapak Bupati Magelang, yaitu masyarakat yang sedaya amanah, sejahtera, berdaya saing dan amanah gitu ya. Tapi memang untuk mewujudkan itu adalah peran-peran pemuda ini harus kita tingkatkan. Lah saya datang ke sini ini adalah untuk melihat peran-peran pemuda di lingkungan sekitar pengungsian ini seperti apa, dan ternyata kita lihat sangat luar biasa gitu ya. Ini tinggal kita nanti mensupport dari apa kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di Deyangan ini ya. Terutama tadi saya lihat banyak sekali yang punya potensi besar gitu ya. Ini nanti tugas kita di kabupaten adalah untuk memfasilitasi mereka, terutama di kegiatan-kegiatan yang bersifat dengan PKK gitu ya, kesejahteraan keluarga gitu. Karena kita juga punya akses yang luar biasa gitu ya. Kalau PKK itu kan semua SKPD itu bisa kita akses gitu lah. Mungkin PKK milenial nantinya akan bisa bekerja sama dengan Karang Taruna, kita bisa berperan aktif lagi untuk membangun desa, sehingga visi besar dari Bapak Bupati Magelang kita bisa andil lah Pak. Kan sekarang lagi viral tuh, kaum milenial apa sih kontribusinya gitu ya. Jawabannya adalah seperti ini Mbak. Ini adalah kontribusi kita bahkan akan membantu secara terus-menerus program-program dari pemerintah, karena kita sebenarnya bukan karena tidak peduli, tetapi karena tidak punya akses. Nah ini adalah akses kita semua untuk kita membantu berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Magelang.
Terima kasih banyak Mas Rendra, selamat beraktivitas juga hari ini, semoga lancar dan sampaikan salam saya untuk teman-teman di PKK Milenial. Itu tadi apa yang disampaikan Mas Rendra, siapa bilang milenial tidak punya kontribusi. Kita di sini bersama untuk membangun bangsa. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Bapak pemirsa, Anda masih bersama kami di Bangga Magelang, ruang rebuknya Wong Magelang. Kali ini saya bersama orang Wong Magelang. Beliau adalah Bapak Ahmad Khotim. Beliau adalah Ketua Karang Taruna Kabupaten Magelang. Senang sekali bertemu Bapak. Panggilannya Pak Khotim atau Pak Ahmad ini? Boleh, Pak Ahmad, dua-duanya boleh ya. Pak Ahmad, senang sekali bisa bertemu hari ini dengan kegiatan yang beragam yang ada hari ini. Seperti apa Pak Ahmad melihat kegiatan pada sore hari ini, melihat teman-teman adik-adik bahagia dan juga relawan. Ternyata banyak sekali orang-orang yang sangat suportif dalam kegiatan ataupun dalam kebencanaan ini. Ya, terima kasih kami atas nama Ketua Karang Taruna Kabupaten Magelang dengan adanya kegiatan seperti ini di pengungsian di Deyangan Mungkit ini. Ya, sangat antusias sekali anak-anak mengikuti kegiatan kami dengan para relawan yang bergabung di dalam relawan untuk Desa Deyangan ya. Kami dari Karang Taruna juga mensupport dengan adanya kegiatan ini. Kami juga dengan anak-anak Karang Taruna Desa Deyangan bersatu padu untuk membantu terutama untuk adik-adik kami yang ada di pengungsian biar suasana itu nyaman gitu loh Pak. Karena apa? Kita tahu bahwa untuk kondisi yang di pengungsian kan biasanya kan itulah jenuh, boring dan lain, kangen dengan kampung halaman. Ternyata dengan adanya para relawan di sini bisa menggugah gairah mereka untuk tetap semangat untuk menjalani kehidupan yang dijalani di hari ini. Betul. Jadi kebahagiaan yang berada di kampung halaman mencoba dihadirkan kembali di sini ya, biar tetap mensupport teman-teman. Apa saja yang dilakukan oleh Karang Taruna di Kabupaten Magelang sejauh ini, Pak Ahmad, selain kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial bersama teman-teman di pengungsian? Iya, kegiatan kami karena kami adalah lembaga itu kepemudaan yang bergerak di bidang sosial ya Pak ya. Kita tahu bahwa kondisi sekarang di Magelang terutama penanganan COVID-19 juga ada penanganan pengungsi Merapi seperti ini. Kami dengan teman-teman yang ada di kabupaten, kecamatan maupun tingkat desa itu bersatu padu bareng-bareng dengan para relawan, dengan pemerintah desa, kecamatan, kabupaten itu bagaimana kegiatan ini bisa menjadi contoh untuk generasi yang lain. Mari kita peduli dengan sesama yang ada di Magelang ini begitu. Wujud bakti Karang Taruna ya, sebagai wujud baktinya kepada itu juga berupa dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan untuk saat ini. Terakhir Pak Ahmad, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah terkait bencana yang ada, kemudian di mana pandemi yang juga saat ini tengah kita hadapi bersama yang kita belum tahu selesai hingga kapan, dan juga ada pula kebencanaan Gunung Merapi. Apa yang ingin disampaikan? Ya, untuk pemirsa semuanya kami menghimbau kepada semua pihak terutama warga Magelang karena menghadapi bencana Merapi yang memang ini baru antisipasi ya Mbak ya. Kita selalu waspada dan menjaga diri, lingkungan dan Jogotongo lah sekarang ya, termasuk COVID itu ya, program Jogotongo itu. Dan juga dari Karang Taruna kami berharap anak-anak atau teman-teman yang ada di Kabupaten Magelang selalu siaga 24 jam Mbak ini untuk menghadapi kejadian ini. Mudah-mudahan ini tidak berlanjut sampai di sini aja ya Mbak ya.
dan anak-anak nanti bisa beraktivitas kembali, khususnya yang ada di sini bisa pulang dengan selamat, tidak ada halangan suatu apa. Mudah-mudahan itu saja harapan dari kami. Dengan kita bertemu di sini, kita saling berdoa, mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga musibah yang ada di daerah ini di Magelang mudah-mudahan segera pulih, tidak ada masalah yang berarti bagi kita semua, amin. Ya. Terima kasih banyak Pak Ahmad Khotim selaku Ketua Karang Taruna di Kabupaten Magelang. Salam juga untuk teman-teman di Karang Taruna ya Bapak. Insya Allah ya. Selamat bertugas. Selamat bertugas. Semangat selalu. Itu tadi obrolan menarik bersama Pak Ahmad, pemirsa. Banyak hal yang memang harus kita lakukan. Kita akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, masih berada di kawasan pengungsian di Desa Deyangan. Kali ini saya bersama salah satu perwakilan dari Karang Taruna Desa Deyangan, yaitu Mbak Adinanda. Bener ya namanya? Soalnya biasa panggilnya Mbak Nanda nih. Mbak Nanda. Nada ternyata ya. Oke. Mbak Adinanda ini sebagai perwakilan Karang Taruna di Desa Deyangan. Dan hari ini ada aktivitas atau kegiatan yang tidak biasa dan ramai sekali, dan ini menjadi salah satu tempat gitu ya, wadah bagi teman-teman atau adik-adik pengungsian ini untuk bermain bersama. Seperti apa sebenarnya kegiatannya Mbak Nada? Untuk kegiatan sendiri kan hari ini baru pembukaan ya. Nah, kita akan rangkaian kegiatannya nanti kita untuk di sini, untuk di posko ini nanti kita ada mewarnai, belajar membaca, menghitung, TPA, dan nanti masih banyak lagi kegiatan yang akan kita kondisikan gitu. Kalau untuk khusus hari ini, tadi kita sempat melihat dari awal ya, kita kumpul, lalu kita ada membuat lingkaran, nyanyi bersama, lalu ada beberapa games lainnya, bisa diceritakan juga Mbak Nada. Untuk hari ini kita ada pertama kan ada membuat lingkaran itu untuk interak anak-anak lah, biar kenal sama kita, dekat sama kita. Setelah itu ada beberapa games yang intinya menghibur mereka, kayak gitu. Tadi ada nyanyi-nyanyi juga ya? Iya, nyanyi-nyanyi itu buat mereka happy dulu. Setelah mereka happy kan mereka kayak, oh ya ini mbaknya, kayak gitu. Setelah dekat ternyata tak berhenti sampai nyanyi-nyanyi bersama adik-adik. Ternyata teman-teman dari Karang Taruna dan juga beberapa tim begitu sudah mempersiapkan banyak permainan. Tadi saya lihat ada permainan lompat tali ya, tadi kita sempat coba. Lalu ada permainan egrang juga. Terus ada permainan bola dan ada banyak lagi. Mungkin saya lupa, belum kesebutan apa aja tuh. Ada tagline nanti, terus ada dakon. Iya, ada menggambar dan mewarnai juga. Terus masih ada Lego. Sama kalau nggak salah ada ini bola-bola kecil untuk anak balita. Ya, ada. Jadi ini konsepnya dari anak-anak balita hingga anak-anak yang bermain begitu ya. Apa sih Mbak yang dipersiapkan saat ini, semuanya permainan apa sebenarnya yang dipersiapkan untuk teman-teman dari tujuan kegiatan ini? Kalau dari tujuan kegiatan teman-teman kita pingin berbagi kebahagiaan untuk anak-anak, intinya pengungsian ya Mbak di sini. Karena kan kita lihat sepertinya mereka bosan di sini, tidak ada kegiatan. Nah, akhirnya kita inisiatif untuk gimana caranya sih kita berbagi bahagia bersama, bikin games bareng. Kita juga kayaknya bahagia juga kan ya kalau bikin orang lain bahagia, kayak gitu. Apa sih Mbak suka duka? Semua terlihat menyenangkan ya, tetapi tetap di balik menyenangkan ada cerita yang tak terungkap di mana adik-adik mungkin kangen sama keluarganya yang berada, karena namanya pengungsian ya, meninggalkan tempat tinggal begitu, dan kini di sini ketemu dengan komunitas baru begitu. Apa sih Mbak sebagai teman yang senantiasa mendampingi ya dari pagi sampai malam sampai tidur? Kalau untuk adik-adik di sini mereka belum paham ya Mbak. Cuma yang mereka rasakan adalah kok kita jauh dari rumah, kita ada di mana gitu. Kalau untuk ibu-ibunya, mereka sebenarnya nggak betah di sini. Cuma mereka bilang ya demi keselamatan kami ada di sini, seperti itu. Ya, kita berharap semua akan berjalan lebih baik ya. Tapi sejauh ini semua berjalan lancar ya Mbak? Lancar, alhamdulillah lancar semuanya, baik semuanya, dan adik-adik juga udah mulai bahagia di sini. Jadi ya semoga ini ya. Dan juga share bareng teman-teman sudah mulai menyatu begitu ya kira-kira. Lalu kegiatan ini akan dilaksanakan rutin, weekly atau setiap hari atau seperti apa Mbak?
Kalau untuk kami Karang Taruna belum bisa menyanggupi tiap hari, kemungkinan weekly, 1 minggu sekali, nanti kita jadwalkan lagi untuk acaranya kapan, seperti itu. Oke, semoga kegiatannya selalu lancar. Apa yang terakhir nih yang mau disampaikan kepada teman-teman di rumah, di mana untuk selalu mensupport teman-teman yang berada di pengungsian ini? Atau mungkin khusus buat para teman-teman generasi muda? Untuk teman-teman generasi muda aja ya, teruslah kalian memberikan hal yang positif ke siapapun, berikan kebahagiaan ke siapapun, karena kita manusia sosial, kita membutuhkan satu sama lain. Terima kasih banyak Mbak Nada. Tadi kita mengobrol bersama Mbak Nada tentu seputar bagaimana kegiatan saat ini berlangsung. Semoga berjalan lancar. Kita ketemu lagi siapa tahu minggu depan ya. Kembali sesaat lagi. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Saya bersama siapa di sini? Alif, Alif, ini pinter banget loh. Ini Alif. Alif dari mana sih? Dusun Trayem. Dusun Trayem. Alif ini adalah salah satu adik yang berada di pengungsian Desa Deyangan. Dan saya bersama salah satu pendampingnya Alif. Tapi kok sepertinya kenal ya. Siapa lagi yang tak lain yang tak bukan. Mas Budi, apa kabar? Luar biasa, tepatnya biasa di luar, Kak. Biasa di luar ini soalnya Mas Budi. Mas Budi, hari ini kegiatannya meriah sekali, luar biasa. Dan di situ ada Mas Budi. Sebenarnya kegiatan ini apa yang ingin Mas Budi sampaikan kepada baik adik-adik, ibu-ibu ataupun teman-teman yang berada di lingkungan bagi penyelenggara? Apa yang ingin disampaikan? Oke, satu hal yang ingin saya sampaikan sore hari ini adalah membagi keceriaan dan membagi kebahagiaan untuk adik-adik seperti ini di pengungsian, seperti itu. Jadi mereka itu tidak hanya diem di pengungsian, ngapain sih, tapi kita pengen mengembalikan lagi sukacitanya, mengembalikan lagi keceriaannya sama seperti pada saat adik-adik ini berada di rumah. Iya, jadi bagaimana adik-adik kalau di rumah sore itu mereka bermain, mereka bisa menggambar ataupun mengaji dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai itu kegiatan-kegiatan seperti itu hilang, Kak, di pengungsian. Jadi kita mengambilkan fungsi dari tempat bermain mereka, tempat belajar mereka, yaitu cuma hanya saja di beda tempat. Tempatnya beda, tapi permainannya sama. Dan yang saya paling sukai di sini adalah permainan-permainan tradisional yang diangkat. Permainan tradisional, betul sekali. Kami untuk meminimalisir aja untuk mereka bisa bermain gadget. Jadi tadi kakak lihat ada egrang, ada teklek bersama, ada dakon, yang itu mungkin permainan-permainan yang hampir punah. Ya mungkin tempo dulu udah jadul banget, kita kembalikan lagi ke mereka. Jadi tadi anak-anak juga luar biasa senengnya. Seneng banget ya. Alif gimana? Seneng nggak hari ini? Senang. Seneng. Alif tadi main apa aja? Main pesulap, Main sulap. Terus main apa lagi? Bola? Main bola ya. Main balon. Main balon Iya. kan? Terus sama nyanyi ya tadi Alif ya? Iya. Nyanyi apa tadi Alif? balonku. Nyanyi balonku. Alif usianya berapa sih? Enggak tahu. Enggak tahu, kayaknya ini 5-6 tahun lah ya. Pinter banget, Alif ini pinter nyanyi dan anaknya aktif banget ya Mas Budi ya. Aktif banget, tos dulu dong. Sama Kak Putri juga? Yeay, ada satu lagi. Siapa ini sayang, namanya siapa? Puput. Namanya Puput. Puput ini juga suka nyanyi. Tadi Puput nyanyi juga ya? Nyanyi apa Puput? Tadi Puput nyanyi apa? Bintang kecil. Nyanyi bintang kecil. Hari ini Puput dapat apa sih? Dapat apa ini? Makanan. Dapat makanan snack ya? Tadi Puput main apa aja? Main dakon. Main dakon. Puput ini pengen jadi dokter ya tadi ya? Pengen jadi dokter, kalau Alif ini pengen jadi Pak Tentara. Mas, melihat kebahagiaan teman-teman di sini ya, di mana teman-teman meskipun jauh dari tempatnya, di tempat pengungsian, yang semua tentu serba terbatas gitu. Sebenarnya apa yang
perlu kita support semua. Selain teman-teman di sini support untuk mereka tetap ceria dan juga bertahan. Tapi tentu ini harus bisa bertahan sampai suatu saat di mana mereka harus bisa kembali lagi ya. Gimana cara mempertahankan ini, Mas? Seringkali seperti ini Kak, bantuan-bantuan yang terjadi ya, atau bantuan yang banyak masuk itu adalah bantuan-bantuan yang bersifat semisal sembako dan lain sebagainya. Nah, kami bekerja sama dengan teman-teman yang lain, terutama untuk Karang Taruna yang setempat, kami akan membuat embrio seperti ini. Jadi kami memberikan bantuan stimulan, bantuan yang tidak habis, bantuan yang bisa digunakan, bantuan yang bisa diestafetkan kembali supaya teman-teman Karang Taruna yang di tempat itu bisa aktivitas dengan adik-adik. Semisal kita memberikan whiteboard, itu untuk bisa mengaji adik-adik di sini, untuk berhitung adik-adik di sini. Nah, kita memberikan alat-alat permainan yang tradisional yang bisa digunakan lagi. Jadi mereka bisa bermain bola, mereka bisa, kalau yang adik-adik cewek ini bisa bermain dakon, adik-adik lompat tali tadi seru banget. Kakak juga nyobain kan? Ya nyoba dong, kangen rasa-rasa momen itu ya. Itu jadi kami juga akan memberikan stimulan-stimulan bantuan yang notabene bisa bertahan di sini dan bisa diestafetkan dan digunakan untuk teman-teman di sini tidak hanya satu tapi langsung bertahan, bisa bertahap dan continue. Karena kita tidak tahu nih situasi seperti ini sampai kapan. Ya, jadi yang pertama tidak hanya kita memberikan bantuan, tapi kita harus mencetak kader-kader untuk bisa berbagi. Kader-kader muda untuk bisa bersama-sama untuk memberi kebahagiaan, memberikan kebahagiaan teman-teman dan lainnya. Jadi kakak lihat nih di belakang senang sekali mereka bermain seperti itu ya Kak. Rasanya pengen jadi kembali ke masa muda, kecil lagi. Jiwa kecil meronta-ronta ya di dalam. Rasanya aduh pengen antusias sekali. Kesenangan di sini sebenarnya bukan hanya kesenangan melihat teman-teman ya, tetapi kita sendiri ikut merasakan kesenangan ketika ke anak kecil lagi kan Kak. Iya kan Kak. Di luar kesibukan kita ini 2-3 jam yang kita dituntut kembali ke masa muda kita, ke masa anak-anak kecil kita untuk reunian Kak, seperti itu Kak. melihat kondisi saat ini tadi Mas Budi menyampaikan kita tidak pernah tahu sampai kapan. Mungkin sampai kapan bersama Puput sama Ali bareng terus di sini dan senang ya, aduh pinter banget. Kenapa? Kasih hadiah terus. Dikasih hadiah soalnya dan tentu ini tak mudah Mas Budi. Tentu semua tak berjalan tak semudah apa yang dibayangkan kita semua. Tentu ada suka yang kita saat ini lakukan dan ada dukanya gitu. Apa yang mungkin Mas Budi bisa berbagi kepada kami dan mungkin ini bisa menjadi salah satu edukasi buat teman-teman juga. Di mana kondisi sulit itu kita tidak pernah memprediksi kapan adanya dan sebagai orang yang berjiwa sosial tentu kita harus selalu ada buat orang yang lain. Satu hal kita belajar dari adik-adik adalah ucapan syukur. Mereka itu bersyukur dimanapun mereka berada, mereka itu bersuka cita, senang, tidak pernah sedih. Karena mereka punya dunia di mana hati mereka belum tercemari apapun, yaitu dunia bermain. Kita harus di satu titik kehidupan kita harus punya dunia bermain seperti itu Kak. Rasa ucapan syukur, di sana senang, di sini senang, di mana-mana semuanya senang, kayak lagu ya kayak. Jadi saya bersyukur di situ. Satu hal di sini kalau kakak berbicara tentang rintangan, tantangan yang lain sebagainya, itu semuanya akan menjadi hilang saat melihat senyuman mereka. Jadi untuk teman-teman yang bekerja atau bergerak di aksi sosial, tetap semangat. Kuncinya satu, ayo tujuan kita untuk membahagiakan mereka. Semuanya bisa kita selesaikan. Kita harus berjalan dengan apa yang menjadi panggilan hati kita. Intinya seperti itu yang menguatkan kita kok Kak. Bukan orang lain, bukan dunia dari luar, bukan keadaan luar yang merubah hati kita. Tapi hati kita yang merubah dunia luar. Hati kita yang bisa merubah keadaan. Hati kita yang harus merubah. Di sini ada keceriaan, kegembiraan yang luar biasa. Itulah jiwa kita sebenarnya kakak-kakak yang ada di sini. Itu harus kita bersama-sama salurkan Kak. Karena memang benar kita tidak bisa menunggu dari luar ya Mas Budi. Semua harus bisa kita temukan dari diri sendiri. Yang terakhir kita mau nyanyi bareng nih. Mau nggak ya? Alif sama Puput mau nyanyi bareng nggak? Mau nyanyi lagu apa? Puput sama Alif mau nyanyi lagu apa? Semuanya adik-adik di sini mau ikut nyanyi? Apa?
Bintang kecil ya. Bintang kecil ya. Oh balonku. Balonku bisa ya? Bisa, soalnya Alif bisa balon kunit. 2, 3. Lihat di kamera. Ada 5 rupa-rupa warnanya. Merah kuning kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dan hatiku sangat senang. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. tepuk tangan. Masih berada di Desa Deyangan, tepatnya di pengungsian di balai desanya. Saat ini saya berada bersama Uncle Tibob. Tak biasa rasanya kalau melihat Uncle Tibob di sini. Apa kabar Uncle Tibob? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tadi kita juga sempat bernyanyi bersama Uncle Tibob dan juga bermain dengan anak-anak. Sebenarnya apa kegiatan hari ini didasarkan untuk teman-teman khususnya yang berada di pengungsian, untuk anak-anak di pengungsian Uncle Tibob? Kita menyebutkannya ini dukungan psikososial, yang lebih spesifiknya lagi itu rekreasional. Jadi bermain dan memberikan edukasi melalui di package dalam bentuk yang tidak berat, rekreasional. Jadi salah satu bagian dari dukungan psikososial yang memang ada di bawah klasternya, di bawah Kementerian Sosial. Di bawah Kementerian Sosial. Adakah ini kaitannya sama trauma healing yang biasa sering dilakukan atau kegiatan yang ini sepertinya sering banget kita dengar gitu ketika ada kegiatan pengungsian dan juga kegiatan-kegiatan untuk anak. Adakah ini memang kaitannya dengan trauma healing, Uncle Tibob? Memang harus sedikit dijelaskan bahwa trauma healing itu sebetulnya sekarang sudah tidak dipakai. Bahasanya diganti dengan dukungan psikososial. Karena trauma healing itu hanya boleh dilakukan oleh para ahlinya. Gitu. Ya, biasanya itu psikolog yang sudah juga menyelesaikan studi di S2. Nah, kalau dukungan psikososial itu bisa dilakukan oleh siapa saja, tapi tentunya dengan melalui pelatihan. Jadi bisa dilakukan oleh masyarakat. Jadi kita sebut masyarakat terlatih. Itu boleh. Kalau trauma healing itu bahasa yang terlalu berat karena ada penyembuhan. Dan orang dibilang trauma tidak semudah apa betul. Orang disebutkan trauma itu 6 bulan pasca kejadian. Ketika masih terasa dampaknya ketakutan, khawatir, was-was, itu baru bisa dibilang trauma. Kalau dari kejadian sampai 6 bulan sebelumnya itu masih disebutkan reaksi normal di situasi yang tidak normal. Situasi yang tidak normal. Betul. Jadi bukan keadaan kondisi psikis ya, situasinya yang tidak normal. Melihat kondisi saat ini Uncle Tibob, anak-anak bermain dengan riangnya, kita bisa melihat kegiatan juga berjalan lancar seolah. Seperti apa Uncle Tibob melihat kegiatan pada hari ini? Benarkah ini kegiatan-kegiatan yang tepat dilakukan untuk para teman-teman di pengungsian? Ya, memang betul ini yang harus dilakukan supaya tidak menyebabkan kebosanan. Karena biasanya kita ngajak orang tuanya juga. Karena sebetulnya anak-anak senang, tapi orang tuanya belum tentu. Nah, tapi ketika orang tua melihat anaknya senang, biasanya orang tuanya senang. Jadi mungkin ke depannya kita akan lebih melibatkan lagi orang tuanya. Gitu. Dan juga tapi tetap dengan protokol kesehatan saat ini. Dengan kondisi pandemi saat ini ya. Betul. Jadi harus tetap dijaga 3A ya. 3A apa 3M? Oh, kalau saya 3A soalnya. Oh boleh 3A. Ayo mencuci tangan, ayo memakai masker ya. Jadi ada gerakan ayonya, betul. Jangan memakai masker, mencuci tangan gitu kan. Ayo ajak gitu. Saya mencoba itu supaya kita melakukan, ayo ajakan itu. Jadi ada gerakan ajakan. Saya setuju sekali dengan Uncle Tibob. Terakhir Uncle Tibob, apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang khususnya berada di Magelang, yang berada di pengungsian, baik itu teman-teman, ibu-ibu semua yang berada di pengungsian ataupun relawannya, silakan. Yang paling saya tekankan di sini adalah untuk relawan. Biasanya kalau untuk pengungsi atau penyintas kita nyebutnya, mereka itu lebih pasrah, dibawa kemana juga ikut aja. Karena saat ini mereka lebih berharap seperti itu, dukungan dari teman-teman. Justru untuk relawannya, relawan jangan pernah merasa dirinya Superman, karena dia tidak akan bisa hidup sendiri. Jadi saatnya ini menunjukkan Indonesia besar bukan karena seragam, tapi kita besar karena beragam.
Begitu. Keren sekali. Besar bukan karena seragam, tapi besar karena beragam. Uncle T-Bob, terima kasih banyak. Sampaikan salam untuk teman-teman, selamat bertugas. Sehat selalu. Sampaikan salam juga untuk keluarga. Itu tadi obrolan yang menarik. Satu hal penting yang saya pelajari, memang kita semua di sini bersama memiliki hati yang sama untuk membangun kebersamaan bersama-sama. Seperti tadi yang disampaikan Uncle T-Bob, besar bukan karena seragam, tapi besar karena beragam. Saya Putra Madani, sampai jumpa.